Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ceks, kembali lagi di channel Cendekia Sirah. Alhamdulillah, kali ini kita udah masuk ke part 6 ya teman-teman. Insyaallah ini adalah part terakhir dari kisah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, pada part ini kita akan membahas tentang pelajaran dari kisah Sayyidah Khadijah dan mengapa Rasulullah SAW sangat mencintai Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Oke teman-teman, biar nggak berlama-lama, langsung aja check it out. Nah, di antara hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Khadijah adalah yang pertama, saat kita itu tertarik dengan seorang laki-laki ataupun seorang laki-laki yang tertarik dengan seorang perempuan, jangan tergesa-gesa menyatakan perasaan padanya. Uji dulu akhlaknya, apakah kebaikan yang disampaikan seseorang tentang dirinya itu benar atau hanya kabar burung saja. Nah, itu yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah adalah wanita cerdas. Ia tidak tergesa-gesa, emosinya stabil, sehingga ia bisa mengetahui kabar tentang Nabi Muhammad tanpa membuatnya merasa malu atau jatuh harga dirinya. Jadi memang, sebagai wanita kita juga harus cerdas ya teman-teman ya. Jangan tergesa-gesa, jangan emosi kayak gitu. Nah, jadi ketika Sayyidah Khadijah ini udah mulai suka dengan Rasulullah, Sayyidah Khadijah ini tidak langsung menampakkan bahwa dirinya itu suka gitu. Jadi benar-benar lihat dulu nih akhlaknya Rasulullah, benar nggak, sesuai nggak dengan kabar-kabar burung yang telah orang-orang sampaikan kayak gitu. Pelajaran yang kedua, begitulah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Sayyidah Khadijah telah pergi menghadap Rabbnya setelah sampai pada waktu yang telah ditetapkan. Setelah beliau berhasil menjadi teladan terbaik dan paling tulus dalam berdakwah di jalan Allah dan berjihad di jalannya. Jadi memang setelah kita mendengar gitu ya teman-teman, kisah Khadijah dari part 1 sampai part 5, begitu luar biasa pengorbanan beliau untuk mendukung agama Allah gitu. Mendukung Rasulullah, semua hartanya habis teman-teman. Dulu Sayyidah Khadijah itu adalah seorang saudagar wanita yang sangat-sangat kaya di kota Mekah. Bahkan dikatakan bahwa Sayyidah Khadijah itu kalau mau membeli Ka'bah bisa aja kayak gitu, saking kayanya. Tapi Sayyidah Khadijah itu telah menjadi teladan terbaik juga teman-teman, dimana sebelum ketemu dengan Rasulullah dari masa kecil itu tidak pernah melakukan hal-hal yang berbau maksiat, kemudian tidak menyembah berhala juga, dan rajin bersedekah teman-teman ya, baik dengan tetangga. Kemudian di situ bisa kita saksikan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memang telah menjaga Khadijah gitu ya dari kecil, yang nantinya juga Khadijah akan disandingkan ternyata dengan Rasulullah. Kemudian Khadijah juga merupakan keturunan dari nasabnya juga baik ya teman-teman ya. Terus juga tadi hartanya telah diserahkan semuanya untuk mendukung dakwah Islam hingga habis hartanya teman-teman. Kemudian pelajaran yang ketiga, dalam hubungannya beliau menjadi seorang istri yang bijaksana, maka beliau mampu meletakkan urusan sesuai dengan tempatnya, dan Allah mencurahkan segala kemampuannya untuk mendatangkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi jabatan Khadijah sebagai istrinya Nabi Muhammad itu dilakukan dengan sangat baik teman-teman. Khadijah berhasil menjadi istri yang bijaksana, yang bisa menenangkan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad merasa takut ya ketika awal-awal turunnya wahyu. Kemudian Khadijah bisa mendidik anak-anak juga, dan Masya Allah ini membuktikan bahwa Khadijah ini bisa menjadi pelindungnya Rasul gitu ya, pengayomnya Rasulullah. Dan kita ketahui bahwa Rasulullah kan dari kecil itu dari tinggal oleh ibu kandungnya. Nah, Khadijah ini mampu menggantikan ya sosok ibu kandung yang Rasulullah dulu masih kecil belum dapatkan gitu. Dan karena itulah beliau berhak mendapatkan salam dari Rabbnya dan mendapatkan kabar gembira dengan rumah di surga yang terbuat dari emas, tidak ada kesusahan di dalamnya dan tidak ada pula keributan di dalamnya. Karena itu pula Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran, sebaik-baik wanita adalah Khadijah binti Khuwailid. Dua orang inilah yang patut kita cemburui, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad atau ghibthah kecuali kepada dua orang, yaitu
orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah, dan ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah teman-teman, sekarang kita masuk kenapa Rasulullah itu sangat mencintai Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan ini sepertinya udah pada tahu lah ya kan kenapa begitu istimewanya Sayyidah Khadijah. Jadi ini bukan perkara yang mengherankan ya gitu jika Nabi SAW sangat mencintai Khadijah. Hal ini dikarenakan banyak sebab, diantaranya pertama, Khadijah adalah cinta pertama Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang cinta pertama itu sulit untuk dilupakan. Penyair berkata, "Pindahkanlah hatimu kepada siapa saja yang engkau mau, namun kecintaan sejati hanyalah untuk kekasih yang pertama. Betapa banyak tempat di bumi yang sudah biasa ditinggali seorang pemuda, namun selamanya kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama ia tinggali." Kedua, Khadijah yang telah memberikan keturunan kepada Rasulullah. Dari Khadijah Allah telah menganugerahkan kepada Nabi 2 orang putra, Abdullah dan Qasim, dan juga 4 orang putri, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Ketiga, Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW di saat kebanyakan orang mendustakan beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'." Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan hasan atau baik dalam Islam, maka baginya pahala dari perbuatannya itu, dan pahala dari orang yang melakukannya sesudahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, Ibnu Hajar berkata, di antara keistimewaan Khadijah adalah ia merupakan wanita pertama umat ini yang beriman. Dialah yang pertama kali mencontohkan hal ini bagi setiap orang yang beriman setelahnya. Maka bagi Khadijah seperti pahala seluruh wanita sesudahnya, sebagaimana dalam hadis, barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik, maka baginya seperti pahala orang yang menjalankannya. Dan keistimewaan yang dimiliki oleh Khadijah ini juga dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq berkaitan dengan pahala kaum pria yang beriman setelah Abu Bakar. Tidak ada yang mengetahui besarnya pahala yang diraih oleh Abu Bakar dan Khadijah karena keistimewaan ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi setelah Khadijah gitu yang pertama masuk Islam teman-teman, kemudian dari kalangan laki-laki itu, kalau yang anak-anak itu adalah Ali bin Abi Thalib ya yang pertama, kemudian untuk laki-laki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang keempat, Khadijah yang telah mengorbankan hartanya demi dakwah yang dilakukan suaminya. Dialah yang ikut memikul beban dakwah yang dirasakan dan dipikul oleh sang suami, tidak seperti sebagian wanita yang justru menghalangi suaminya untuk berdakwah. Nah, ini ya teman-teman, tadi udah kita masukkan juga ke dalam hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik, dan ini juga adalah asbab kenapa Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah. Number 5, yang kelima, Khadijah adalah seorang istri yang ketika sang suami menghadapi kesulitan dan kegelisahan, maka ia pun bersegera menenangkan hatinya. Tidak sebagaimana sebagian istri yang semakin menambah beban sang suami yang sudah berat memikul beban kehidupan. Jadi ini juga termasuk salah satu yang membuat Rasulullah sangat mencintai Sayyidah Khadijah ya teman-teman. Tatkala Nabi SAW pertama kali menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat dahsyat, Nabi pun ketakutan dan segera turun dari Gua Hira menuju rumah Khadijah. Lantas Rasulullah berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi," aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah menenteramkan hati suaminya seraya berkata dengan perkataan yang indah dan terabadikan di buku-buku hadis, "Sekali-kali tidak, bergembiralah. Demi Allah, sungguhnya Allah SWT tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, sungguh engkau telah menyambung tali silaturahim, jujur dalam berkata, membantu orang yang tidak bisa mandiri. Engkau menolong orang miskin, memuliakan menjamu tamu, dan menolong orang-orang yang terkena musibah." Begitulah kata Khadijah kepada suaminya Nabi Muhammad SAW yang membuat Rasulullah itu merasa tenang. Khadijah selalu menguatkan dakwah suaminya, tidak pernah melemahkannya sedikit pun, bahkan selalu mendorong suaminya untuk berdakwah. Tidak seperti sebagian wanita yang mengatakan, "Sudahlah, jangan dakwah teruslah, capek, lelah," gitu ya. Sebagian ya teman-teman ya, nggak semuanya.
Oleh karena itu, para ulama menyebutkan di antara perkara yang menakjubkan, yaitu Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah merasakan kelezatan hidup saat Islam jaya. Beliau meninggal sebelum Rasulullah SAW memperoleh kemenangan-kemenangan. Khadijah meninggal 3 tahun sebelum Rasulullah SAW berhijrah, masa-masa di mana Islam ditekan, para sahabat dibunuh dan diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Khadijah radhiyallahu anha ditinggalkan oleh teman-temannya. Wanita-wanita Quraisy yang tidak ingin berteman dengan Khadijah karena Khadijah mengikuti suaminya. Ini bukanlah perkara yang ringan bagi seorang wanita. Menurut para ulama, Allah ingin menyimpan seluruh pahala Khadijah, tidak diberikan di dunia tetapi diberikan seluruhnya di akhirat. Keenam, Khadijah adalah istri yang sangat taat kepada suaminya. Ia tidak pernah melelahkan suaminya, apalagi sampai membuat suaminya mengangkat suara atau ia sendiri yang mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Ia adalah wanita yang sabar meskipun letih dalam mendidik anak-anaknya. Jadi memang Khadijah ini tidak pernah yang namanya membentak Rasulullah, tidak pernah, dan begitu pun Rasulullah juga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Jibril mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, Khadijah telah datang membawa tempayan berisi kuah daging atau makanan atau minuman. Jika ia tiba, sampaikanlah kepadanya salam dari Rabb-nya dan dariku, serta kabarkanlah kepadanya dengan sebuah rumah di surga dari mutiara yang tidak ada suara keras hiruk pikuk di dalamnya dan juga tidak ada keletihan." Hadis riwayat Bukhari. Sungguh tinggi dan mulia kedudukan Khadijah sampai-sampai Allah mengirim salam kepadanya. Apabila kita sangat bahagia jika ada seorang pembesar atau pejabat atau bahkan ulama atau bahkan ustadz yang mengirim salam kepada kita, bagaimana lagi jika itu Rabb kita, teman-teman, pencipta alam semesta ini yang mengirim salam kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk membacakan Al-Quran kepadamu." Maka Ubay bin Ka'ab berkata, "Allah sebut namaku kepada engkau." Kata Rasulullah SAW, "Iya." Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis karena bahagia. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, dapat salam dari Allah, guys, luar biasa. Duh, bakalan nangis juga lah kalau misalnya bisa dapat salam dari Allah. Masya Allah, luar biasa. Sebagian ulama menyebutkan kenapa istana Khadijah di dalamnya tidak ada kegaduhan dan hiruk pikuk yang di hadis sebelumnya, teman-teman. Hal ini dikarenakan Khadijah selama 25 tahun hidup bersama Nabi SAW tidak pernah berteriak kepada Nabi SAW dan kepada anak-anak, sehingga Allah membalas dengan surga yang tenang. Apakah ada wanita sekarang yang tidak pernah mengangkat suaranya kepada suaminya? Who knows? Khadijah radhiyallahu anha juga tidak pernah mengeluhkan keletihan karena telah berletih-letih membelanjakan hartanya seluruhnya untuk dakwah Nabi dan juga mengurus anak-anaknya agar Rasulullah bisa konsentrasi dalam berdakwah. Sesungguhnya ganjaran pahala sesuai dengan perbuatan. As-Suhaili berkata, ketika Khadijah diseru suaminya untuk masuk Islam, maka serta-merta beliau taat dan tidak menolak sehingga tidak perlu menjadikan suaminya mengangkat suaranya dan tidak perlu keletihan. Bahkan, Khadijah telah menghilangkan seluruh keletihan dari suaminya, menghilangkan rasa kesendirian suaminya, bahkan meringankan seluruh kesulitan suaminya. Maka tepat sekali jika rumahnya di surga yang telah diberi kabar gembira oleh Allah memiliki sifat-sifat yang sesuai. Khadijah dijanjikan sebuah rumah di surga, yaitu istana di surga, karena Khadijah adalah yang pertama kali membangun rumah Islam. Tatkala itu tidak ada satu rumah Islam pun di atas muka bumi. Sebagian ulama menyatakan bahwa Khadijah diberi balasan dengan istana di surga yang tidak ada rasa letih sama sekali karena beliau telah letih dalam mendidik anak-anak beliau, sehingga sangat sesuai jika dibalas dengan surga yang penuh dengan istirahat tanpa kelelahan sedikit pun. Nabi SAW terus mengenang Khadijah. 3 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Khadijah wafat. Nabi sangat bersedih atas wafatnya Khadijah, istri yang sangat dicintainya, sampai-sampai para ahli sejarah menamakan tahun wafatnya Khadijah dengan tahun kesedihan bagi Nabi. Juga beberapa hari sebelum Khadijah wafat itu, wafat juga pamannya Nabi ya teman-teman, yaitu Abu Thalib. Makanya tahun ini dikatakan tahun kesedihan ya, atau Amul Huzn. Setelah wafatnya Khadijah, kecintaan Nabi tetap melekat di hati beliau. Beliau masih tetap sering menyebut-nyebut Khadijah. Bahkan beliau memberi hadiah kepada sahabat-sahabat Khadijah radhiyallahu anha, hingga seakan-akan sepertinya tidak ada wanita di dunia ini kecuali Khadijah.
Aisyah radhiyallahu anha bertutur, aku tidak pernah cemburu pada seorang pun dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kecemburuanku pada Khadijah. Aku tidak pernah melihatnya, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut namanya. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing, kemudian beliau memotong-motongnya lalu mengirimkannya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Terkadang aku bertanya kepadanya, seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita yang lain kecuali Khadijah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dia itu wanita yang demikian dan demikian, dan aku memiliki anak-anak darinya. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini hadisnya udah kita bahas di part sebelumnya juga ya teman-teman. Ini diantara bentuk insafnya atau adilnya Aisyah. Walaupun beliau melakukan beberapa kesalahan, namun beliau tetap meriwayatkan hadisnya. Tidak beliau sembunyikan karena di dalamnya terdapat ilmu. Dan ini adalah salah satu Masya Allahnya gitu ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha meninggal di masa-masa Islam masih dalam kondisi sulit. Khadijah radhiyallahu anha belum sempat merasakan jaya Islam, belum sempat merasakan suaminya menjadi seorang pemimpin kaum muslimin, menjadi seorang panglima perang, menjadi seorang pemimpin yang ditakuti dan digentari oleh kaum kafir. Allah mewafatkannya sebelum ada kenikmatan dunia yang ia rasakan. Semoga Allah menyempurnakan pahala Khadijah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai teman-teman. Itu dia kisah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha yang Masya Allah sangat-sangat menginspirasi ya teman-teman, luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah gitu ya, mengambil pelajarannya dan mengimplementasikannya pada kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman ya. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Ini adalah sumber artikel ya yang saya ambil tulisannya, kemudian di mix and match gitu. Nah, pertama dari salam.ui.ac.id, news.tik.com, kisahmuslim.com, muslimanews.com, brilia.net, manyokya1.sch.id, darunaja.com, muslim.okezon.com, dakwatuna.com, blog mza.blogspot.com, rumaisya.com, almanahaj.or.id, muslimah.or.id, firanda.com, republika.co.id, kalam.sindenews.com, kumparan.com, suara.com, vimela.com. Dan ini insyaallah sumber-sumbernya kredibel semua ya teman-teman ya, karena sudah saya cari juga nih mana website-website yang insya Allah itu memberikan informasi yang benar-benar valid. Adapun sumber buku, yang pertama itu ada Khadijah ketika rahasia mim tersingkap, kemudian revisi politik perempuan, Ar-Rahiqul Maktum, The Woman of Madinah, Muhammad kisah hidup Nabi berdasar sumber klasik, Teladan Agung Wanita Mukminah, mereka adalah para sahabiat, Mulut yang terkunci, 50 kisah haru para sahabat Nabi, Sirah Nabawiyah, Tangga tanpa problema, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Tarikh At-Tabari, Imam At-Tabari, Kitab Al-Isabah, biografi para sahabat, Syiar A'lamun Nubala, Imam Az-Zahabi, Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir, Wanita-wanita kebanggaan Islam, karya Umar Ahmad Ar-Rawi, Dari Puncak Baghdad, karya Tamim Ansari, Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim, karya Imam An-Nawawi, Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Qiraah Sahihah, karya Dr. Akram Dia Al-Umari, Tarikh Muhammad SAW, Teladan Perilaku Umat, karya Tahiyah Al-Ismail, Lebih Sukses Berdagang ala Khadijah dan Abdurrahman bin Auf, karya Ahmad Ashraf Fitri. Nah, ini sumber PDF atau penelitian. Yang pertama adalah kontribusi Khadijah radhiyallahu anha dalam periwayatan hadis, dan yang kedua adalah skripsi Siti Khadijah Ummul Mukminin, biografi dan peran dalam mendampingi Rasulullah oleh Syarifatil Munawwarah dari UIN Alauddin Makassar. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua teman-teman yang udah saya ambil gitu ya tulisan-tulisannya. Semoga menjadi amal jariah dan semoga bermanfaat gitu untuk kita semua. Oke teman-teman Sahib Checks, terima kasih telah mendengarkan kisah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha part 6 ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.